Saya pengen minta komitmennya. Apakah ketika salah satu calon yang Anda dukung ini menjadi presiden nantinya, bisa menjamin bahwa Indonesia tidak akan, terutama untuk rakyat kecil dan juga orang-orang yang menyuarakan keadilan. 62,9% rakyat Indonesia masih ketakutan dalam berpendapat. Kita itu dari satu periode 43.800 jam, kita itu cuma jadi subjek itu 5 menit, cuma waktunya oblos. Nah itu indikasi itu menyesal pada autokrasi elektoral pada demokrasi kita, tentang bagaimana wajahnya demokrasi tapi belakangnya main semua ini. Karena anak muda itu cenderung suka drama. Kita baca webtoon, kita suka K-drama, right? Jadi aku takutnya anak-anak muda tuh cuman suka isu-isu yang panas doang. Bukan isu-isu yang dingin. Maksudnya dingin tuh bukan berantem pukul-pukulan, tapi kayak misalnya isu iklim, isu food security, yang basically every single people in many regions in Indonesia itu sedang. Selanjutnya kita akan memasuki sesi 3, di mana sesi 3 ini kita akan melakukan sistem tanya jawab antara panelis dengan para jubir. Jadi setiap panelis akan diberikan waktu 2 menit, di mana waktu 2 menit ini diharapkan untuk panelis memberikan pertanyaan langsung, boleh sifatnya secara umum untuk ketiga jubir secara langsung, atau dalam 2 menit akan diberikan secara spesifikasi untuk jubir 1, 2, ataupun 3. Dan nantinya seperti sebelum-sebelumnya bahwa ini para jubir diberikan waktu 3 menit untuk menjawab masing-masing dari para panelis, dan panelis nanti kembali diberikan waktu untuk menanggapi selama 2 menit untuk seluruh jubir. Dapat dipahami untuk para panelis dan juga para jubir? Baik, dan di sesi kali ini mungkin saya meminta untuk panelis memberikan, apabila pertanyaannya secara spesifik, akan dimulai dari jubir nomor 2 terlebih dahulu. Jadi nanti kita rolling seperti itu. Dapat dipahami ya? Jadi 2, 3 ke 1. Bisa dipahami? Baik, biar nggak kasihan ya. Ini Kang Farhan nomor 1 jadi terus pertama. Baik, dipersilakan untuk dari jubir yang pertama Kang Haikal selaku Ketua BEM dari Universitas Padjadjaran. Oke, baik. Selamat malam 3 jubir muda. Ini saya kayak lagi jadi panelis ketua BEM gitu ya, karena ada 2 mantan ketua BEM yang sekarang sedang menjuarakan calon-calonnya. Ada Mas Farhan, ketua BEM UGM, yang sekarang jadi jubirnya Mas Anies yang terkenal dengan mulut manis dan juga gitu. Ada Mas Kris, caleg PSI yang mendukung Pak Prabowo, katanya dan juga nggak gemoy-gemoy amat, sorry to say. Ada Mas Firdian, senior saya, ketua BEM Unpad sebelumnya, yang dukung Pak Ganjar yang suka blunder dan suka Oke, saya waktunya jalan, maaf. Masih bicara, teman-teman tolong harap diam terlebih dahulu. Saya percaya bahwa narasi anak muda hari ini diperebutkan, suara anak muda diperebutkan, dan saya percaya nggak boleh anti politik agar kita nggak jadi korban politik. Dan hari ini saya mau nanya sebagai orang yang sering turun di jalan dan juga menyuarakan hak-hak rakyat, mungkin ada mas-mas juga sama. Hari ini kita lihat 2 mantan gubernur dan 1 menhan, 3-tiganya punya wewenang untuk mengendalikan aparat. Tapi kita lihat di Jakarta dan Semarang, ibu kota provinsi, masih terjadi gas air mata, represivitas aparat. Dan juga menhan masih kita ingat 98 bagaimana hilangnya aktivis-aktivis sampai saat ini dan tidak pernah dijawab. Maka pertanyaan saya seperti ini saja, simple. Karena jubir itu punya otoritas untuk menyampaikan gagasan juga narasi dari capresnya. Saya pengen minta komitmennya. Apakah ketika salah satu calon yang Anda dukung ini menjadi presiden nantinya, bisa menjamin bahwa Indonesia tidak akan ada represivitas aparat, terutama untuk rakyat kecil dan juga orang-orang yang menyuarakan keadilan. Seperti itu ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kang Haikal untuk pertanyaannya. Jadi ini pertanyaannya sama ya untuk semua jubir muda ya. Baik Kang Christian, sudah siap untuk menjawab. Jadi kita akan mulai untuk menjawab dari 02 terlebih dahulu. Waktunya 3 menit dimulai dari akan berbicara. Silakan Kang. Baik, terima kasih Kang Haikal. Ya kalau kita bicara tentang Pak Prabowo, selalu isu yang keluar tentang HAM, tentang 98 kan isu 5 tahunan gitu. Ketika
pemilu isu itu selalu keluar. Udah beres pemilu nggak ada lagi. Ya menarik juga sebenarnya menjadi pertanyaan ketika memang apabila gitu Pak Prabowo memang benar pelaku 98 dan bertanggung jawab penuh atas hilangnya aktivis-aktivis di era itu, ketika beliau maju capres pertama isu ini sudah dimainkan, kenapa tidak ada tindakan secara konkret yang langsung menghukum beliau, yang langsung memberikan satu hukuman yang tegas kepada beliau, tetapi selama berjalan tidak ada, selama nyalon kedua tidak ada juga, dan sekarang ketika nyalon lagi baru keluar lagi gitu. Apakah memang ini buat kita menjadi pertanyaan, apakah memang benar pelakunya Pak Prabowo atau jangan-jangan ini memang hanya isu gorengan saja untuk menjatuhkan beliau gitu sebagai calon presiden. Itu mungkin yang menjadi pemikiran kita ya. Jadi kalau bicara lagi tentang aktivis ya, bagaimana yang kita lihat sekarang gitu, bahwa banyak aktivis yang katanya dulu diculik gitu, tapi sekarang justru berada di barisan Pak Prabowo. Itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu adalah orang-orang yang memang mendapatkan respect juga dari mereka, sehingga kalau kita bicara tentang HAM ya rasanya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi lah, itu hanya gorengan gitu. Lalu kalau bicara apakah jubir bisa menjamin bahwa tidak ada tindakan represif, ya tentunya kita semua akan berada di garda terdepan kalau tadi minjem bahasanya Kang Farhan begitu. Karena tentu kita juga bukan seseorang yang mendukung secara membabi buta gitu, tetapi ketika memang ada kesalahan, tugas pendukung itu adalah mengingatkan yang didukungnya. Bukan ketika dia melakukan kesalahan lalu kita iya saja, yeser saja, tetapi ketika orang yang kita dukung melakukan kesalahan, melakukan sesuatu pelanggaran, ya tentu sebagai pendukung yang baik kita harus mengingatkan dan menegur. Itu aja mungkin, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kang Christian. Saya lanjut terlebih dahulu kepada Kang Firdian untuk langsung menjawab pertanyaan dari panelis. Ya, terima kasih Kang Haikal. Soal reformasi Polri dan juga keamanan, lagi-lagi saya mention ulang bahwa dalam 8 misi gerak cepatnya Ganjar Mahfud, nomor 7 di 7.5-nya itu bicara soal peningkatan kualitas layanan dan juga reformasi kepolisian gitu. Bahkan di dalam beberapa poinnya teman-teman, kalau tadi ngomongin soal komitmen, ini komitmennya tertulis dalam beberapa poin gitu. Jadi lebih konkret daripada tidak ada represivitas, tapi bahkan turun dalam bentuk yang lebih teknis. Misalnya pertama adalah meningkatkan jumlah polwan menjadi 40%. Ganjar Mahfud itu kebijakannya nggak gender bias teman-teman, nggak gender netral. Jadi cukup mengafirmasi berbagai kelompok-kelompok. Terus ada lagi revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang kepolisian. Kemudian adanya pembatasan kepolisian di jabatan sipil. Kalau teman-teman ingat, sering dulu tuh ada meme pas saya zaman masih ngejabat, NKRI itu negara kepolisian Republik Indonesia. Dan hal itu disadari oleh Ganjar Mahfud. Makanya mau dibikin pembatasan kepolisian ada di sipil gitu misalnya. Reformasi kultural, balik lagi, bagaimana kepolisian itu tidak memiliki arogansi seakan-akan mereka ini adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada sipil. Tapi akan ada reformasi kultural supaya lebih kemudian selaras dengan mentalitas sipil gitu. Bahkan akan mengawasi propam. Kita ingat kasus Verdi Sambo, dan even kasus Verdi Sambo adalah kasus yang Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam paling berani mendorong bahwa Verdi Sambo harus dibuka sebagai salah satu oknum kepolisian gitu. Dan Profesor Mahfud MD juga sekarang membuat tim percepatan reformasi hukum gitu. Yang di dalamnya juga berisi berbagai rekomendasi. Ada Najwa Shihab dan segala macam juga kalau saya nggak salah. Yang lebih menarik teman-teman, akan ada komisi kepolisian di daerah. Jadi kepolisian itu kan sekarang itu kenapa dia menjadi satu hal yang untouchable? Karena kepolisian itu tidak diawasi dengan integritas dan juga akuntabel. Makanya Ganjar Mahfud akan mendorong reformasi Polri yang kemudian utuh dan sistemik. Jadi nggak individu per individu. Balik lagi, kalau mau lihat track recordnya Prof. Mahfud selama beberapa tahun terakhir menjadi Menko Polhukam, misalnya bicara soal tadi tim percepatan reformasi hukum, membongkar kasus Verdi Sambo, membongkar kasus pencucian uang 300 triliun yang di situ mendorong RUU perampasan aset yang mengobrak-abrik DPR sendirian
dilakukan oleh Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Ingat, Menko Polhukam bahkan nggak bisa ngeluarin surat, Menteri bisa. Dah, apalagi bayangkan posisi Profesor Mahfud adalah sebagai Wapres. Yang Wapres ini tidak akan menjadi satu boneka, tapi menjadi satu otonom yang kuat dimiliki oleh Ganjar Mahfud Dwi Tunggal. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ke Firdian. Lanjut saja kita ke Jubir Muda nomor urut 01 Kang Farhan untuk menjawab selama 3 menit. Dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang pertama saya ingin sampaikan, ini merespon mulut manis dulu ya. Saya pikir gini, sebelum nanti masuk ke substansi jawabannya, saya pikir kita perlu mengurangi narasi-narasi untuk ahli kata-kata segala macam. Ya menurutku nggak apa-apa sih. Tapi kalau bisa yang lebih lainnya lah gitu. Udah kira-kira perlu untuk dilawan gitu loh. Narasi-narasi beliau, substansi beliau supaya lebih oke gitu. Karena sekali lagi kata-kata yang keluar itu kan hasil dari gagasan atau sistem pikir yang oke gitu dari seorang tokoh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya saya pikir ya soal demokrasi dan kebebasan sipil sejak awal disampaikan di awal di opening remark, ini bukan soal programatik saja gitu. Kalau tadi Mas Iyang menjelaskan visi misi, lalu Bang Christian juga menjelaskan soal apa yang ingin dirubah dan segala macam. Saya pikir bukan itu persoalan hari ini gitu. Saya kira di setiap dokumen visi misi itu semua sama. Intinya apa? Reformasi Polri kan gitu. Reformasi Polri, apa yang harus dirubah dan segala macam. Mungkin tadi ada tambahan soal poluan 40 sekian persen dan segala macam. Tapi ketika kita bicara soal apa yang kurang pada Republik kita hari ini, itu sebenarnya beyond aturan sebenarnya teman. Beyond program. Apa itu? Etika, keberpihakan dari seorang pemimpinnya. Itu yang paling penting. Jadi sorry itu saya ketika kita bicara soal demokrasi, mungkin nanti kalau ekonomi dan sebagainya saya respect lah sama paslon yang lain. Tapi kalau soal represivitas tolonglah. Ganjar ini saya pilih sampai 2021 gitu. 2021 bulan April saya habis itu nggak sama sekali nggak ada respect sama beliau gitu. Karena itu satu titik yang nggak mungkin bisa dihilangkan. Sama Prabowo saya nggak pernah pilih. Prabowo di tahun 2014 maupun 2019. Karena ada situasi yang menurut saya terlalu berat untuk saya untuk memilih. Gitu. Ada suatu konsep abstrak etik yang kemudian menghalangi saya untuk memilih dua paslon yang tersedia yang lain. Lalu ngomongin soal jaminan, nanti kan pertanyaan soal jaminan ya. Apa sih jaminannya gitu? Mas Haikal ya, Kang Haikal. Saya itu dulu 2019 itu milih Jokowi dengan yakin karena saya percaya nawacita itu akan berhasil. Tapi sejak 2019 undang-undang KPK, kemudian Omnibus Law, kemudian Covid, lalu kemudian sekarang pelanggaran MK gitu. Saya orang-orangnya kalau sekarang nggak jubir mungkin dari kemarin udah dijanjikan manggil dari kemarin ya buat aksi gitu. Cuman karena saya udah ketempelan jubir dan saya ya merasa ini salah satu perjuangan saya untuk menghilangkan atau kemudian menghapuskan gitu ya etika moral pemimpin hari ini yang menegasikan hukum di atas kekuasaan gitu ya. Itu yang kemudian saya lawan kalau kita bicara soal demokrasi. Jadi saya pastikan jaminan adalah saya sendiri, saya akan menjadi orang terdepan ketika nanti Pak Anies melakukan represitas terhadap teman-teman semua yang berkebebasan berekspresi. Terima kasih banyak Kang Farhan untuk jawabannya, luar biasa sekali. Baik, ya boleh membawa tisunya terlebih dahulu kalau ada yang ya berkeringat karena ini di depan cukup panas ya. Terasa sampai sini. Baik, Kang Haikal telah mendengar 3 jawaban dari masing-masing jubir muda, baik dari 02, 03, dan terakhir di 01. Kini saya akan berikan waktu selama 2 menit untuk Mas Haikal langsung memberikan tanggapan ya. Tanggapan dimulai dari Mas Haikal berbicara. Baik, ini bisa didengar ya teman-teman tadi komitmen dari 3 jubir capres ini. Mungkin buat Mas Kris yang pertama, saran saya Mas, mungkin Mas Kris dan juga Pak Prabowo boleh nih ikut aksi Kamisan setiap hari Kamis kalau isu HAM itu bukan sekedar gorengan politik. Kalau nggak tahu tempatnya di Cikapayang Mas kalau di Bandung. Terus yang 03 Mas Firdian, jubir Palgama, Ganjar Mahfud. Pertanyaan saya kalau misalkan mau ada reformasi Polri ataupun menjaga statement bahwa tidak akan ada represivitas. Kenapa ketika Wadas yang katanya itu kewenangan pusat, kenapa ketika ada represivitas berkali-kali tidak pernah ada rasanya komitmen ataupun koordinasi Pak Ganjar dengan Kapolda untuk segera menghentikan. Walaupun ada katanya ada komitmen ataupun komunikasi, tapi sampai 2 bulan terakhir komunikasi saya dengan teman-teman di Jawa Tengah masih terjadi represivitas ataupun intimidasi.
Dan untuk Mas Farhan, respon saya kalau yowis Mas, kalau misalkan nggak mulus manis, yowis kenapa jualan isu agama terus gitu aja. Nah ini juga sama, kalau katanya Anies dimanapun suka membanggakan track recordnya ketika memimpin Jakarta, kok nggak pernah sih disebut banggain represivitas aparat di Jakarta yang terus-menerus ada. Nah untuk teman-teman, karena mungkin biar fair saja, saya percaya bahwa jubir itu memiliki wewenang sebagai penyambung suara dari capresnya. Untuk semua yang hadir di sini, kalau nanti mas-mas ini yang didukungnya menang, saya titip untuk diingat nama dan wajahnya ketika terjadi represivitas ketika rakyat bersuara dan juga mendemonstrasi. Tolong kontak mereka segera untuk segera diingatkan capresnya agar tidak merepresi rakyat. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Haikal untuk pertanyaan dan juga tanggapannya selaku Ketua BEM dari Universitas Padjadjaran.